Pembelajaran mendalam, transformasi pembelajaran menuju pendidikan bermutu untuk semua. Sebelum saya jelaskan Bapak Ibu, sebetulnya kita sudah melaksanakan ini, cuma istilahnya belum berubah. Sebagian besar sudah kita laksanakan apa itu. Ini latar belakangnya Bapak Ibu. Latar belakang kenapa munculnya PM tersebut, perubahan masa depan sulit diprediksi, kemudian permasalahan mutu pendidikan, literasi, numerasi, hoax, setimpang mutu pendidikan, bonus demografi 2035 dan visi Indonesia Emas 2045, kompetensi masa depan. Ini latar belakang munculnya PM sebagai solusi mewujudkan pendidikan bermutu semua. Good. Kemudian kemampuan siswa Indonesia masih rendah. Ini karena dibanding-bandingkan juga kan, pembandingan dari gaya minat serta apa itu pembelajaran mendalam? Pembelajaran mendalam merupakan pendekatan yang memuliakan dengan mendekatkan pada penciptaan sistem belajar dan proses pembelajaran berkesadaran, meaningful dan bermakna, meaningful dan menggembirakan, joyful, melalui olah pikir, olah hati, etika, olah rasa, estetika, olahraga, kinestika secara holistik dan terpadu. Nah ini pada prinsipnya sudah kita laksanakan ya Bapak Ibu. Tinggal hanya menyesuaikan dengan laksanaannya dengan baru ini. Dalam pembelajaran mendalam sebagai solusi adalah pertama, prinsipnya 3, berkesadaran, bermakna dan menggembirakan. Didukung oleh olah pikir, olah hati, olahraga dan olah rasa tadi. Terwujudlah profil 8 dimensi lulusan yang diharapkan oleh kementerian sekarang ini. 8 dimensi lulusan tersebut: 1. Keimanan dan ketakwaan terhadap Indonesia. Individu memiliki keimanan, memiliki keyakinan teguh atau keberadaan Tuhan yang serta menghayati nilai spiritual dan kehidupan sehari. 2. Kewargaan. Indonesia, individu yang memiliki rasa cinta tanah air, mentaati aturan dan norma sosial dalam kehidupan masyarakat, memiliki kepedulian, tanggung jawab sosial, serta berkomitmen untuk menyelesaikan masalah nyata yang terkait dengan berkelanjutan dengan masalah berkelanjutan manusia dan lingkungan. Dan ini benar-benar juga kita laksanakan juga Bapak Ibu. Kemudian penilaian kritis, kreativitas ini sama dengan I57 ya, profil Pancasila tadi. Kemudian kelima, kolaborasi, kemandirian, kesehatan dan komunikasi. Ini 8 profil lulusan tadi Bapak Ibu. Kemudian landasan filosofinya, kenapa PM dimunculkan? Berdasarkan filosofi Ki Haji Madalan, 1. Pendidikan berlandaskan tujuan hidup. 2. Tidak sombong, gigih belajar dan tuntas berkarya. 3. Optimalkan akal untuk kebenaran sejati. 4. Berani menggerakkan kebenaran. 5. Berbuat untuk kemanusiaan. 6. Mengamalkan ilmu agama dengan kualitas tinggi. 7. Pendidikan sebagai alat perubahan sosial menuju masyarakat berkemajuan. Ini menurut Ki Haji Madalan. Sedangkan filosofi menurut Ki Haji Dewantara ada 5. Pembelajaran memerdekakan tanpa pembiaran, pusat pada peserta didik, mengakui otoritas guru, sistem among dan trikon, kontinuitas, konvergensi dan konsentrisitas. 4. Prinsip asi asuh. 5. Pendidikan peran atas sosial, kelestarian kebudayaan, membangkitkan kegembiraan atau konsep taman. Ini menurut Ki Hajar Dewantara, ada filosofinya. Sedangkan ada sosiologinya, hakikat pendidikan bertujuan untuk menjadikan kehidupan masyarakat sebagai amanat alinea 4 Undang-Undang 45, membangun bangsa yang majemuk menjadi maju dan berjati diri melalui perilaku berbasis nilai Pancasila dan etik. Pendidikan holistik mencakup budaya, sistem dan lingkungan untuk menciptakan kehidupan kebangsaan yang cerdas. Peran pembelajaran mendalam, fondasi sistem pendidikan nasional untuk mengembangkan intelektual, moral dan kinerja peserta didik. Memadukan kesadaran spiritual, sosial, kontekstual dan kegembiraan lahir batin. Mendukung kualitas pembelajaran melalui kultur masyarakat yang sesuai visi pendidikan nasional. Ini menurut dasar filosofinya. Kemudian ini kerangka kerja pembelajaran mendalam, Bapak Ibu. Pertama, pembelajaran mendalam didukung oleh 8 dimensi lulusan. Kemudian didukung lagi oleh prinsip pembelajaran mendalam.
Kemudian yang ketiga dukung lagi keluarnya lingkaran ketiganya pengalaman pelajar mendalam. Kemudian yang keempat itu kerangka pelajar mendalam bagian luar sekali. Yang tengah sekali lah yang harapan itu juga. Ini nanti pelajaran memahami, kemudian mengaplikasikan dan merefleksikan. Jadi pertama sekali siswa itu harus paham apa yang pelajarinya, kemudian bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dan bisa merefleksikannya tentang sampai di mana dia bisa mendapatkan ilmu dapatkannya tersebut di lingkungan sekitar. Nah, pengalaman belajar tahap awal peserta untuk aktif mengkonstruksi pengetahuan agar dapat memahami secara mendalam konsep atau materi dari berbagai sumber dan konteks. Ini pertama sekali. Kemudian mengaplikasikan, mereka bisa mengaplikasikan pengetahuan dalam kehidupan secara kontekstual dan kehidupan sehari-hari. Merefleksi, melibatkan regulasi diri sebagai kemampuan individu untuk mengelola proses belajarnya secara mandiri. Kerangka pembelajaran mendalam itu ada 4: praktik pedagogis, strategi mengajar individu guru untuk mencapai tujuan belajar dalam mencapai dimensi profil lulusan. Ini dilihat di mana munculnya, kita bisa melihat praktik pedagogis ini dari metode yang Bapak Ibu gunakan. Kemudian lingkungan belajar, meningkatkan interaksi antara ruang fisik, ruang virtual dan budaya belajar. Ini dilihat dari metode tersebut di mana untuk melaksanakan dalam kelas belajar tersebut ya, boleh di taman, boleh di luar, dan harus menonton kita belajar dalam kelas tersebut sesuai dengan modul belajar Bapak Ibu buat. Kemudian kemitraan pembelajaran, siapa saja dilibatkan dalam proses belajar tersebut yang Bapak Ibu laksanakan. Bisa saja operasi sekolah, bisa saja nanti lingkungan lain yang bisa digunakan sebagai mitra untuk mencapai tujuan pelajaran Bapak Ibu sesuai dengan materi yang ada. Kemudian pembuatan digital, bisa saja Bapak Ibu menggunakan internet, infocus atau laptop yang ada bagi kita masing-masing. Sampai mulai jam 8 pagi sampai jam 5 sore tiap hari. Jadi sampai Pak Rija, Pak Menteri dan Pak Arif sekarang di rapat tersebut. Nah sebaiknya kemarin itu mau betul guru mereka sebaiknya seharusnya betul guru bisa mengeluarkan perkembangannya. Ini Bapak Ibu sebagai masih awal tentang PMI yang akan kita terapkan di sekolah kita ini. Untuk hari kedua besok, saya minta sesuai jadwalnya Bapak Ibu yang akan diobservasi besok itu akan saya lihat, kemudian itu akan saya lanjut selanjutnya. Ya, sampai sini silakan Bapak Ibu kalau bertanya sebelum kita akhiri pertemuan pada kali ini. Silakan Bapak Ibu. Ada yang bertanya silakan.